bagaimana cara mendapatkan atau meraih kesuksesan tersebut. Harta, pangkat, dan gelar merupakan sebagian dari ukuran sukses. Namun dalam prakteknya tidak sedikit orang yang tergelincir dalam kesesatan dan kenistaan karenanya. Sebab orang hanya mengejar kebaikan dunia lalu lalai dari urusan ukhrawi. Dalam paradigma Islam, kesuksesan ternyata tidak hanya dilihat dari aspek duniawi, namun juga ukhrawi. Untuk itu kita butuh suatu sistem atau pola hidup yang memungkinkan kita dapat meraih sukses di dunia sekaligus juga di akhirat kelak. Karenanya sukses dunia jangan sampai menutup peluang kita untuk sukses di akhirat. Dan justru sukses hakiki adalah saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Apalah artinya di dunia dipuji habis-habisan, segala kedudukan digenggam, segala harta bertumpuk-tumpuk, namun ternyata semua itu tidak ada harga secuil pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sukses akhirat akan kita raih ketika sukses dunia yang didapatkan tidak berbenturan dengan rambu-rambu larangan Allah. Betapa bernilai ketika sukses duniawi diperoleh seiring ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat As-Su'ara ayat 88 dan 89 yang berbunyi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya yaitu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Orang yang sukses sejati adalah orang yang terus-menerus berusaha membersihkan hati. Di sisi lain, dia terus meningkatkan kemampuan untuk mempersembahkan pengabdian terbaik yang dapat dilihat dari keikhlasan dan kemuliaan akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin." Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagia dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kaum muslimin sedang umat yang berbahagia, kita didorong untuk meraih sukses akhirat, namun dengan tidak melupakan kesuksesan di dunia. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadi pecundang. Kita sudah didesain dengan perhitungan yang sebaik-baiknya. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dapat kita lihat di dalam surat At-Tin. Dalam diri kita sudah disiapkan segala potensi untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Bahkan Allah SWT juga telah mengajarkan kepada kita seuntai doa yang sangat populer yang patut selalu kita baca dan kita ucapkan jika kita ingin sukses dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur ideal yang layak kita teladani. Dunia dimudahkan di bawah telapak kakinya, namun dunia tidak pernah mencuri hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terikat oleh silau kau dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang benar-benar sukses. Namun dengan sukses itu tidak cacat sedikit pun kemuliaannya. Ketika beliau lahir, ayahnya sudah wafat. Usia 6 tahun, sepulang dari berziarah kubur ayahnya di Madinah, ibunya pun wafat. Praktis dalam usia 6 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah yatim piatu. Meskipun ditakdirkan menjadi yatim piatu, Rasulullah tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Rasulullah bangkit menjadi seorang anak yang sangat
menjaga harga dirinya. Sejak kecil, usia sekitar 8 tahun, sudah mau mencari nafkah dengan mengembalakan kambing. Bahkan dalam usia 12 tahun, sudah melakukan perjalanan dagangnya yang pertama. Menginjak usia 25 tahun, masyarakat Mekah sudah mengenal Rasulullah SAW sebagai seorang pengusaha muda yang sangat bermutu akhlaknya dan terpercaya pribadinya. Sehingga seorang wanita pengusaha, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, selain menjadikannya mitra bisnis, juga berkenan pula menjadikan suami. Dalam pernikahan itu, Rasulullah SAW menyerahkan 20 ekor unta muda sebagai mahalnya. Artinya, pada saat itu beliau sudah menjadi pengusaha profesional yang sangat sukses dan terpercaya. Bahkan saat itu beliau sudah menempuh lebih dari 16 kali perjalanan ke luar negeri, misalnya ke Yaman dan Syam. Rasul adalah contoh usahawan yang dititip di dunia, tapi tidak diperbolehkan